Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Pada hari ini saya akan men-sharingkan sedikit tentang manajemen laktasi. Meskipun nanti yang mungkin akan saya sharingkan itu superficial, tetapi kalian berhak ataupun sangat boleh untuk belajar lagi dari sumber-sumber yang lain. Oke, kita mulai ya. Slide selanjutnya. Topik kuliah hari ini kita akan membahas tentang cakupan menyusui, kemudian definisi menyusui, anatomi fisiologi menyusui, klasifikasi menyusui, manfaat menyusui, teknik menyusui yang benar, faktor yang mempengaruhi menyusui, masalah dalam menyusui, dan manajemen ASI perah. Kita lanjut ke slide berikutnya. Baik, yang pertama adalah cakupan menyusui. Jadi, menyusui itu tidak hanya dibayangkan begitu lahir, setelah berapa hari langsung disusui, tidak, tapi ada fase-fasenya. Yang pertama adalah inisiasi menyusu dini. Nah, inisiasi menyusu dini ini dimulai sejak bayi lahir. Jadi begitu kala 2, nah setelah kala 2 selesai, bayinya lahir, baru dilakukan inisiasi menyusu dini. Nah, di sini bayi ditempatkan di antara kedua payudara ibu untuk bayi bisa mencari puting susu sendiri. Itu merupakan inisiasi ya. Jadi bagaimana kita mulai membelajarkan bayi bahwa seperti ini loh cara menyusui, seperti itu. Meskipun mereka secara refleks sudah bisa untuk menyusu sendiri. Berikutnya adalah menyusui eksklusif atau 6 bulan ASI saja. Jadi eksklusif adalah ASI saja tanpa makanan dan minuman tambahan yang tidak perlu. Dan kalaupun ditambah susu formula atau vitamin dan obat, itu memang benar-benar atas indikasi medis, seperti itu. Nah, berikutnya adalah MPASI, makanan pendamping ASI, dan menyusui dilanjutkan tetap hingga 2 tahun. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Menyusui sendiri sangat besar manfaatnya untuk bayi dan juga untuk ibu, karena bisa menyelamatkan nyawa dan juga menurunkan angka kesakitan pada bayi. Kita lanjut slide berikutnya. Nah, inisiasi menyusu dini itu sesuatu hal yang sepertinya simple ya, dan mungkin ada banyak orang yang tidak mau melakukan, padahal itu sangat bermanfaat sekali. Dan juga cakupannya itu masih cukup rendah di Indonesia, masih 60%. Semoga akan bertambah terus-menerus setiap tahunnya dengan banyaknya kesadaran dari ibu-ibu ataupun nakes yang mau untuk dilakukan inisiasi menyusu dini. Karena biasanya inisiasi menyusu dini yang tepat itu paling tidak durasinya adalah sekitar 1 jam, 60 menit seperti itu. Kadang cuma 10 menit karena butuh cepat-cepat selesai, langsung diselesaikan. Nah, seperti itu sebenarnya kurang tepat untuk melakukan inisiasi menyusu dini. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Kita masuk ke definisi menyusui. Mungkin kalau kalian lihat menyusui, ya langsung saja ke payudara ibu. Nah, seperti itu. Tetapi kalau kita lihat dari definisinya sendiri, menyusui itu adalah pemberian cara yang normal, sehat, dan terbaik, yaitu pemberian yang terbaik untuk makanan dan minuman bayi. Kemudian dapat dilakukan secara langsung pada payudara ataupun melalui ASI perah. Jadi sebenarnya diberikan dengan ASI perah yang diberikan dengan sendok, dengan pipet, itu pun juga sebenarnya namanya menyusui, seperti itu. Lanjut, kemudian adalah proses yang alami, di mana keberhasilannya tergantung dari keinginan ibu, posisi, dan perlekatan yang benar. Kita lanjut ke anatomi fisiologi menyusui. Oke, kita lihat dari penampakan payudara. Jadi payudara itu banyak sekali komponen-komponen yang di dalamnya, mulai dari lemak subkutan, kemudian yang berwarna kuning itu, kemudian ada alveoli, lobus mame, alveoli tidak hanya di paru-paru, tetapi di payudara juga ada. Nah, kemudian juga ada ductus laktasi, jadi tempat mengalirnya ASI dari alveoli menuju ke saluran ASI, menuju ke puting. Kemudian ada puting. Nah, di puting sendiri juga ada yang namanya kelenjar Montgomery.
Di situ fungsinya untuk melemaskan atau melunakkan dari payudara luar kelenjar Montgomery ini, dari areola supaya lebih lunak seperti itu. Nah, di dalam areola sendiri itu banyak sekali saluran-saluran ASI, sehingga nanti diharapkan menyusui itu tidak hanya ke puting, tetapi ke saluran-saluran ASI-nya. Kita lanjut. Nah, jika diiris penampang melintang seperti ini ya bentuknya. Jadi jaringan lemak, kemudian ada alveoli-alveolunya atau pabrik ASI, juga ada saluran ductus dan lubang dari puting susu. Yang ada juga di situ areola atau bagian dari tempat menuju puting susu. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa menyusui itu tidak bergantung pada besar kecilnya payudara. Jadi ibu-ibu yang payudaranya besar belum tentu dapat menyusui dengan baik. Demikian juga ibu-ibu yang payudaranya kecil, jangan berkecil hati karena menyusui itu adalah proses. Jadi tidak bergantung pada besar kecilnya payudara. Bisa saja besarnya payudara tersebut karena memang jaringan lemaknya yang lebih banyak daripada alveolinya. Kita lanjut. Masih tentang anatomi fisiologi, ini bisa kita lihat jika dipotong melintang lebih detail lagi, ternyata alveoli itu berongga-rongga dan ada sel-sel epitelnya. Alveoli dari payudara itu ada sel epitelnya di dalamnya yang berfungsi untuk memproduksi ASI. Jadi dari dalam alveoli inilah ASI diproduksi. Setelah itu, pada gambar yang di sebelah kanan, bisa kita lihat ada nomor 1, 2, dan 3. Nomor 1 itu ketika alveoli tidak berkontraksi. Sedangkan nomor 2 itu adalah ketika ASI itu keluar dari alveoli menuju ke saluran ASI. Sedangkan nomor 3 itu adalah fase, pada saat vasokonstriksi. Jadi dipencet, otomatis ya, refleks kemudian dipencet, kemudian akan keluar ASI-nya menuju ke saluran ASI. Seperti itu. Nah, proses menyusui sendiri dipengaruhi oleh dua hal, yaitu produksi ASI, produksi hormon, dan juga let down refleks. Ada produksi ASI dan refleks. Itu adalah yang sangat berpengaruh dalam proses laktasi. Proses pengeluaran ASI-nya sendiri atau produksi ASI atau laktogenesis ya namanya. Laktogenesis itu dipengaruhi oleh dua hormon penting, hormon prolaktin dan hormon oksitosin. Hormon oksitosin ini disebut juga dengan hormon cinta. Kenapa? Karena ketika kita itu happy, maka happy, relax, itu hormon oksitosin ini akan meningkat. Nah, pada saat itu pada ibu menyusui, maka aliran ASI itu akan sangat mudah sekali untuk keluar. Kalau prolaktin dia produksi ASI. Jadi diingat-ingatnya gini, produksi berarti P depannya itu adalah prolaktin. Sedangkan oksitosin itu untuk yang selanjutnya untuk mengeluarkan. Seperti ini. Dari gambar ini bisa kita lihat bahwa ketika bayi itu mulai menghisap payudara ibu, maka akan ada rangsangan dari payudara ibu dialirkan ke otak ibu. Dari situ otak akan berbicara gini, oh ternyata ada yang membutuhkan ASI, maka segera hipotalamus akan memerintahkan oksitosin dan prolaktin untuk memproduksi ASI lebih banyak dan mengalirkan ASI ke bayi, seperti itu. Jadi dari bawah naik ke atas, dari atas turunkan lagi ke bawah. Itu namanya let down reflex, begitu. Diingat-ingat ya, prolaktin adalah untuk memproduksi ASI, sedangkan oksitosin adalah untuk mengalirkan ASI dengan lancar keluar. Begitu. Nah, sebenarnya produksi ASI itu bisa dimulai sejak awal kehamilan dan berakhir dengan penyapihan atau ketika selesai untuk menyusui. Jadi ketika ibu hamil, maka payudara itu akan sudah mulai terbentuk sel-sel untuk ASI, seperti itu juga sudah mulai mempersiapkan diri ketika nanti bayinya sewaktu-waktu lahir. Kita lanjut. Oke, baik, kita lanjut ke tahap pembentukan ASI. Jadi, tahap-tahap pembentukan ASI itu ada beberapa tahapan, itu yang disebut dengan laktogenesis. Nah, tugas kalian adalah tugas baca, mempelajari sendiri tentang laktogenesis.
Ini juga tetap akan kita assess atau kita keluarkan dalam ujian. Jadi tugas kalian adalah membaca laktogenesis itu ada berapa tahap. Tahap 1 itu mulainya di mana, tahap 2 itu mulainya di mana, tahap 3 mulainya di mana. Seperti itu. Begitu ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, sekarang kita belajar tentang lapisan ASI. Jadi ASI itu tidak putih secara umum, tetapi ketika ada lapisan-lapisannya. Ketika awal melahirkan, maka ada yang kita sebut dengan kolostrum, berwarna kekuningan ataupun kental bening sekali, itu namanya kolostrum. Dan dia dimunculkan ketika 1 sampai dengan 3 atau 4 hari setelah melahirkan. Jadi ketika awal melahirkan, jangan sampai kolostrumnya dibuang ataupun ada anggapan bahwa ASI tersebut adalah ASI basi. Itu tidak benar. Berikutnya ada juga yang namanya foremilk dan hindmilk. Foremilk dan hindmilk itu terjadi setelah fase kolostrum selesai. Jadi kolostrum itu tidak selamanya diproduksi, hanya sampai dengan 3-4 hari di awal, setelah itu akan berubah menjadi ASI biasa, ASI matur begitu. Nah, ada yang namanya foremilk dan hindmilk. Nah, nanti apa bedanya dan fungsinya apa, itu silahkan kalian ada tugas belajar mandiri. Jadi baca sendiri tugasnya itu apa, fungsinya foremilk itu apa, hindmilk itu apa. Nanti saya beri clue ya, nanti ada yang kalau bayinya itu lapar sekali, dia nangis karena kelaparan, mana yang berfungsi untuk mengobati rasa laparnya. Ketika bayi itu nangis karena memang dia haus, panas cuacanya, nah mana ASI yang bertugas untuk memproduksi, untuk mengobati rasa hausnya, itu kalian harus tahu. Begitu, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini adalah kolostrum yang dikeluarkan pada hari-hari pertama, warnanya memang kental dan kekuningan seperti ini. Gak boleh dibuang. Ketika kalau masih ada yang membuang kolostrum, sebaiknya benar-benar diedukasi. Itu kaya sekali akan antibodi. Jadi aman kalau sampai itu terbuang sia-sia seperti itu. Karena akan melindungi bayi dari mudahnya terkena infeksi seperti itu. Jadi ini sangat bermanfaat sekali. Saya rasa untuk saat ini sudah mulai lebih baik ya daripada tahun-tahun berikut, tahun-tahun sebelumnya, dimana dulu itu ASI kuning ini masih dianggap ASI yang basi. Tapi dengan adanya edukasi yang masif, sudah jarang yang dibuang, sudah sebagian besar diberikan. Begitu. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kita bisa lihat kandungan dari ASI, air susu ibu atau breast milk, dengan formula milk. Bisa dilihat di situ, breast milk itu kaya sekali kandungan-kandungannya, dibedakan dengan formula milk. Meskipun sama-sama misalnya, loh ada DHA dan ARA loh, yang iklan di susu formula itu kan seperti itu. Tapi perlu diingat bahwa susu untuk ASI itu sesuai pasnya. Jadi kandungan pun juga sesuai, AA dan DHA-nya pun dan segala macamnya itu sesuai untuk bayi seperti itu. Sedangkan formula karena dia dari susu sapi, dia harus melalui pengolahan yang sedemikian hingga supaya tetap bisa dikonsumsi bayi dengan aman. Tapi kalau melihat mana yang lebih pas dari ibu ke bayi, ya tetap ASI yang terbaik seperti itu, tidak bisa digantikan oleh apapun. Dan kandungan-kandungan ini akan berubah ya, menyesuaikan dengan kebutuhan dari bayi. Begitu, kita bisa lanjut. Nah, kita masuk ke topik berikutnya adalah klasifikasi menyusui. Jadi, menyusui sendiri itu ada beberapa klasifikasi menurut WHO. Yang pertama adalah ASI eksklusif atau menyusui eksklusif. Menyusui eksklusif adalah pemberian ASI saja tanpa adanya makanan dan tambahan yang lainnya. Jadi benar-benar ASI saja, kecuali obat-obatan ya, obat-obatan, vitamin, mineral, dan cairan infus, tetapi itu memang pada kondisi yang atas indikasi medis, bukan yang memang karena kita pengen menambahkan vitamin, misalnya tanpa ada anaknya nggak sakit, nggak apa, pengen kita tambahin vitamin, itu nggak bisa dikatakan ASI eksklusif. Jadi yang betul adalah ASI eksklusif adalah ASI saja selama 6 bulan. Cakupannya di Indonesia masih cukup rendah, meskipun ada peningkatan dari tahun kemarin, tapi masih di bawah 50% untuk yang memberikan ASI eksklusif. Karena banyak hal ya, banyak faktor yang mempengaruhi 6 bulan, terutama pada ibu-ibu yang bekerja, di mana dia harus kembali bekerja. Nah, itu benar-benar
tantangan sekali untuk ibu-ibu tetap memberikan ASI. Yang berikutnya adalah menyusui predominan, atau di sini tetap diberikan ASI, tetapi bayinya ditambah dengan teh ataupun jus. Jadi benar-benar yang berbasis air, misalnya teh, tapi bukan diberikan susu formula ya, ataupun susu hewan yang lain, misalnya susu kambing seperti itu, bukan. Jadi benar-benar air, misalnya kayak tadi teh, jus, seperti itu. Kemudian ada juga yang namanya menyusui parsial. Ini sangat banyak sekali di Indonesia ataupun di dunia, yaitu bayinya mendapatkan susu formula ataupun dapat biskuit yang dicairkan, dapat pisang kerok, pisang hijau yang dikerok itu kemudian diberikan. Nah, itu juga masuknya ke menyusui parsial. Tetap dapat ASI tapi dikasih susu formula. Tetap dapat ASI tapi sudah didulang dengan disuapin pisang, disuapin biskuit. Nah, itu namanya menyusui parsial. Begitu. Kalau menyusui formula saja gimana Bu? Apa namanya? Yaitu menyusui non eksklusif. Jadi kalau tidak ada sama sekali ya berarti hanya menyusui formula, seperti itu. Gitu ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, baik, kita masuk ke manfaat menyusui. Jadi manfaat menyusui tidak hanya dirasakan oleh bayi, tetapi juga oleh ibu dan juga oleh keluarga. Kalau oleh bayi sendiri tentunya bayi mendapatkan zat gizi yang sangat bagus untuk kebutuhan dia, kebutuhan pertumbuhan dan perkembangannya. Kemudian ASI meskipun tinggi lemak itu mudah sekali diserap oleh usus bayi. Jadi tidak meninggalkan sisa ataupun penyulit yang lain. Kemudian tidak menimbulkan alergi karena ASINya sudah pas ya dari ibunya kemudian untuk dia. Kalaupun ada bayi-bayi alergi, biasanya alergi dari makanan yang dimakan oleh ibu, kacang misalnya seperti itu, seafood, nah seperti itu. Kalau ASI sendiri tidak menimbulkan alergi. Kemudian untuk ibu, ASI itu menunda kehamilan. Seperti yang saya jelaskan di kuliah postpartum sebelumnya, bahwa ketika seseorang itu menyusui, maka hormon-hormon di otak, hormon-hormon terkait dengan prolaktin dan oksitosin itu akan menekan dari FSH, sehingga ibu tidak mengalami ovulasi dan tidak mengalami pengeluaran sel telur ya. Jadinya kesempatan untuk hamil itu akan lebih rendah. Kemudian mempercepat involusi uterus, karena pada saat menyusui hormon oksitosin dia juga bermanfaat untuk vasokonstriksi di uterus. Jadi uterusnya akan berubah menjadi lebih kecil, lebih cepat. Kemudian menurunkan resiko payudara, kanker payudara, dan juga meningkatkan bonding attachment. Karena pada saat menyusui itu ibu dan bayi dekat, bisa ngobrol, bisa sambil melihat bayinya, bayi bisa melihat ibunya, seperti itu. Tapi meskipun yang sekarang mungkin banyak ibu-ibu menyusui sambil pakai HP ya. Nah, ya itu boleh sih, tapi tidak terus-terusan diajak ngobrol bayinya, seperti itu, biar ada bonding yang tercipta dengan baik. Untuk keluarga tentu saja praktis dan ekonomis. Kenapa? Karena gratis kan, ASI ibunya sendiri. Mana ada ibu, ayo bayar ASI yang sudah kukeluarkan, itu hampir tidak ada. Jadi benar-benar ketika ibunya memberikan ASI keluar tanpa ada susu formula, itu keuangan keluarga sangat hemat sekali. Kemudian tidak meninggalkan limbah karena nggak ada kaleng-kaleng susu, nggak ada susu formula, yang karton-karton susu formula yang dibuang ke sampah, seperti itu. Kita lanjut ya. Yang berikutnya adalah teknik menyusui yang benar. Nah, teknik menyusui ini menjadi salah satu kunci untuk bisa memberikan ASI yang baik. Ada dua hal yang harus dipelajari, adalah posisi yang pertama, yang kedua adalah perlekatan yang benar. Kita cek dulu ya yang posisi. Nah, sebenarnya secara umum posisi badan ibu ketika menyusui itu bisa bermacam-macam. Tergantung kenyamanan ibu dan bayi di mana, seperti itu. Ada yang pertama di depan seperti biasa, kemudian ada yang menyamping, ada juga yang kalau bayinya kembar itu nomor 3 dan nomor 6 seperti itu, menyamping dua-duanya disusui bersamaan tapi bayi ditaruh di samping ataupun ditaruh di depan. Ada juga yang dengan yang keempat. Bedanya apa sih dengan yang pertama? Kalau yang pertama itu bayinya sama-sama di depan, tetapi tangan ibu yang menyangga kepala bayi itu menggunakan tangan yang di sebelah kiri, kemudian yang tangan kanan dia memegang payudara, seperti itu. Itu adalah posisi yang nomor 4. Yang paling banyak digunakan adalah posisi nomor 1,
dan nomor 5. Nomor 5 ini paling nyaman sendiri karena ibu kan capek. Kalau menyusui bisa sambil rebahan, tiduran seperti itu. Jadi tidur bersama-sama, istirahat bersama-sama, mengurangi tingkat stres dan kecapean ibu. Tapi ini harus diwaspadai karena ketika ibu tersebut tidur duluan, khawatirnya ibu akan menimpa ke bayinya. Jadi benar-benar dipastikan kalau anaknya sudah tidur, air susunya ataupun payudaranya dilepas, baru bisa tidur bersama-sama seperti itu. Ataupun anaknya diberikan ganjel guling ataupun bantal kecil di punggungnya supaya tidak menuju supaya tidak ke arah ibu terlalu dalam begitu. Tapi pada dasarnya bayi itu pintar kok menyusui. Ketika dia tertutup hidungnya, maka dia akan bergerak menjauhi hidung. Nah, khawatirnya ketika ibu ketiduran duluan di posisi nomor 5 itu, ibu ketika itu menimpa ke bayi, bayinya tidak bisa untuk bernafas. Tapi ini paling nyaman sekali. Oke, kita lanjut ya. Nah, dasar posisi yang benar itu adalah seperti ini. Dagu bayi menempel ke payudara ibu, sedangkan dada bayi itu juga menempel ke dada ibunya. Jadi dagu menempel ke payudara ibu, dada menempel ke ibunya, sehingga membentuk satu garis lurus seperti yang nomor 3, gambar nomor 3. Di situ inline. Nggak kepalanya hadap ke payudara ibu sedangkan badannya hadap ke atas, tidak begitu. Tetapi kepala bayi hadap ke payudara ibu, badannya pun juga menghadap ke ibunya juga, seperti ini. Nah, ini adalah posisi yang tepat. Kita cek berikutnya untuk yang posisi yang kurang tepat. Untuk posisi yang kurang tepat bisa dilihat pada posisi yang pertama, di situ menyusuinya terlalu tinggi ya. Jadi kepalanya itu agak menunduk ketika menyusui. Sedangkan yang kedua, ini untuk bayi-bayi yang masih muda itu nggak tepat. Jadi kepalanya hadap ke payudara, badannya hadap ke atas, itu sebenarnya posisi yang kurang tepat. Tetapi kalau bayi-bayi yang di atas 2 minggu atau di atas 3 bulan itu seperti ini sudah hal yang menyusui seperti gambar 2 itu menyusui yang biasa. Karena mereka aktif bergerak seperti itu. Ada yang menyusui sambil kakinya kemana, badannya hadap kemana, tapi payudaranya tetap disusu, seperti itu juga ada. Tapi kalau pada bayi yang di bawah 1 bulan, 2 minggu pertama itu harus benar dulu caranya. Posisinya harus seperti gambar yang nomor 3 untuk yang gambar yang merah. Harus inline dulu, itu yang umur 2 minggu ke bawah. Seperti itu ya. Kita lanjut. Yang berikutnya adalah perlekatan. Kalau posisi tadi adalah posisi tubuh bayi kepada tubuh ibu, sedangkan kalau perlekatan adalah posisi mulut bayi kepada payudara ibu. Kita bisa lihat. Nah, tanda-tanda perlekatan yang benar, areola yang bagian atas itu lebih banyak terlihat. Jadi yang masuk ke mulut bayi itu areola yang bagian bawah. Kemudian mulutnya terbuka lebar, bibirnya ini terputar keluar. Jadi seperti ini. Doer kayak gitu ya. Nah, harus begitu, harus terputar. Kalau dia terputar ke dalam itu akan susah untuk menghisap dengan baik. Kemudian secara otomatis hidung bayi akan menjauhi payudara ibu dan pipinya menggembung, tanda ASINYA dihisap. Baik, selanjutnya adalah membahas tentang perlekatan masih. Jadi ada perbedaan perlekatan yang salah dan perlekatan yang benar. Pada gambar yang ke-1 dibandingkan gambar yang kedua, bisa dilihat pada gambar yang kedua bayi itu hanya menyusu di puting. Inilah sebabnya pada ibu-ibu yang baru pertama belajar menyusu, maka akan muncul lecet pada saat menyusui. Bisa terjadi karena perlekatannya yang salah atau posisinya tadi yang salah. Ingat, kulit di areola dengan kulit yang ada di puting susu itu beda. Kulit di areola itu lebih tebal, sedangkan kulit di puting susu itu sangat tipis sekali. Sehingga ketika bayi lidahnya masih kasar, ketika bayi lahir lidahnya masih kasar, kemudian tergencet kulit puting tergencet antara lidah dan juga palatum yang keras, maka itu akan mudah sekali untuk lecet. Lecetnya nggak main-main loh, lecetnya tuh benar-benar perih, bahkan sampai ada yang berdarah dan keluar nanahnya karena memang sudah infeksi. Ini tuh bisa membuat ibu nangis sambil menyusui. Maka harus dibetulkan ketika ada pasien yang
mengeluhkan putingnya lecet atau menyusuinya lecet. Nah, itu harus kita betulkan. Mungkin perlekatannya yang salah ataukah posisinya yang kurang tepat. Nah, ini kalau misalnya kita lihat ketika di posisi yang pertama itu, ketika bayinya dia menyusu dengan benar, maka dari saluran ASI itu akan terkumpul masuk ke dalam mulut bayi. Sedangkan pada yang gambar nomor 2, karena hanya putingnya saja, jadi ibaratnya hanya kerannya saja yang dihisap, bukan ke pipanya, maka ASI itu lebih banyak berkumpul di bagian areola. Jadi di saluran ASI numpuk di sana. Akhirnya apa yang terjadi? Ibu tidak bisa mengosongkan payudara dengan benar, payudaranya bengkak, sakit, seperti itu, nggak mau menyusuin. Kalau ibu tersebut berpikiran bahwa aduh menyusui kok tidak enak ya, atau misalnya ASIku kok jadi tambah sedikit ya, nah itu maka produksi ASI juga akan benar-benar sedikit karena jarang disusukan tadi. Semakin jarang disusui, produksi ASI akan semakin rendah. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, cara menghentikan menyusui adalah dengan menggunakan ujung jari kelingking. Bisa dimasukkan ke dalam mulut bayi sampai kemudian bayinya menghisap kelingking kita sepenuhnya, baru kemudian dilepas. Jangan langsung dilepas, itu akan sakit untuk ibunya dan bayinya pasti akan nangis karena mengganggu kenyamanan bayi. Kita lanjut. Nah, sebenarnya bayi baru lahir itu tidak harus dibedong. Kenapa? Karena ketika bayi tidak dibedong, bayi bisa menunjukkan tanda-tanda kalau dia lapar. Ketika dia menyentuhkan tangannya ke pipi, kemudian ketika sudah mulai masuk ke mulut, itu tandanya dia sudah lapar dan sangat lapar. Tapi kalau dia sudah sampai nangis, itu artinya dia sudah super lapar. Nah, itu bisa dilihat kalau bayinya nggak dibedong kedua tangannya. Jadi dibiarkan aktif seperti itu tangannya, nah itu akan bisa menunjukkan tanda-tanda lapar. Kita lanjut. Ini adalah ukuran lambung bayi. Sebenarnya bayi awal-awal lahir itu hari pertama itu masih sebesar ceri. Maka dari itu kolostrum diciptakan juga tidak banyak, hanya muat untuk sebesar lambung bayi tersebut. Jadi Allah itu menciptakan sudah sepaket dengan produksi dan juga dengan kebutuhan bayinya. Semakin umurnya tambah besar, 1 bulan, lambungnya semakin besar, maka produksi ASI ibu juga akan diberikan lebih banyak, begitu. Jadi disesuaikan. Luar biasa ya, alhamdulillah kita diciptakan dengan penyesuaian yang sebegitu bagusnya. Kita lanjut. Nah, tanda bayi cukup ASI. Jadi jangan khawatir kalau ada tanda-tanda seperti ini, berarti ASI-nya cukup. Yang pertama adalah bayi tersebut bisa menyusui dengan baik sampai ketiduran. Artinya dia nyaman sekali. Yang kedua, kita cek BAK dan BAB-nya. Paling tidak, ketika bayi berumur 1 hari, dia BAK 1 kali per hari. Umur 2 hari 2 kali per hari. Umur 3 hari 3 kali per hari untuk pipisnya, BAK-nya. Umur hari keempat maka 4 kali per hari, dan umur hari kelima adalah 5 kali per hari. Itu adalah kurang lebihnya seperti itu. Lebih dari 5 hari atau 6 hari dan seterusnya, maka minimal adalah 6 kali per hari untuk dia BAK. Sedangkan BAB masih sama, 1 kali sehari, minimal adalah 1 kali sehari. Seperti itu. Gitu ya. Dan yang ketiga tandanya adalah dia sudah melepas payudaranya. Jadi benar-benar tidur dalam sampai dengan melepas payudaranya. Kemudian satu lagi tandanya adalah berat badannya tercukupi sesuai dengan growth chart. Jadi bayi tetap harus dipantau pertumbuhan dan perkembangannya. Apakah berat badannya naik? Kalau tidak naik harus dievaluasi. Mungkin pemberian ASI-nya kurang atau memang bayinya sedang sakit. Nah, itu harus dievaluasi. Makanya growth chart pada anak-anak itu, pada bayi itu juga merupakan hal yang penting. Kita lanjut. Nah, berikutnya adalah cara menyendawakan bayi. Kenapa hal ini penting? Karena ketika kita dari menyusu bayi langsung ditidurkan, maka yang dikhawatirkan masih ada udara-udara pada saat proses menyusu itu yang masuk ke lambung, sehingga bayi tersebut akan mudah sekali untuk muntah karena untuk mengeluarkan udara. Kalau kita bisa bersendawa ya, nah sendiri. Kalau bayi dia harus dibantu dengan ditinggikan badannya, kemudian ditepuk-tepuk ringan sampai terdengar suara sendawa seperti itu. Itu kalau udah sendawa udah aman untuk ditidurkan.
Jangan langsung dari menyusui langsung ditidurkan, rata-rata pasti akan gumam atau keluar ASI-nya. Gitu ya, kita lanjut. Kemudian adalah faktor-faktor yang mempengaruhi menyusui. Jadi banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan menyusui. Di antaranya budaya, media. Contohnya apa? Di TV banyak iklan-iklan khusus formula membuat anak pintar seperti itu. Ataupun budaya seperti yang tadi saya jelaskan, budaya di lingkungan saya ini loh, misalnya memberikan pisang kerok ketika bayinya baru lahir umur sehari, umur 2 hari, supaya buang air besarnya itu nggak berwarna coklat kehitaman, tetapi dia berwarna kuning seperti pisang. Nah, ada seperti itu juga. Ada budaya-budaya yang begitu. Kemudian tenaga kesehatan yang kurang mendukung. Ada juga dari faktor sosiodemografi. Jadi ibu-ibu yang bekerja itu sangat rentan sekali untuk tidak memberikan ASI eksklusif ataupun tidak memberikan ASI. Kemudian yang paling penting adalah ini, self-efikasi menyusui. Self-efikasi itu apa? Kepercayaan diri ibu, dia mampu nggak memberikan ASI dengan baik. Kalau ibunya sudah nggak pede, aduh ASIku sedikit ini nggak cukup untuk anakku, aduh aku nggak bisa menyusui, anakku nangis terus. Nah, seperti itu akan mempengaruhi kemampuan ibu untuk memberikan ASI. Jangan lupa, ucapan itu adalah doa, itu adalah benar dalam hal menyusui. Ketika kita berpikir ASI saya sedikit, maka otak akan otomatis menghentikan atau menurunkan produksi dari ASI. Jadi harus hati-hati pada ibu menyusui, jangan pernah berpikir ASI-nya kurang, maka akan produksinya akan benar-benar dibuat ASI-nya kurang. Berpikirlah bahwa ASI ibu itu pasti cukup. ASI pada ibu yang menyusui satu bayi ataupun pada bayi kembar, itu produksinya akan disesuaikan dengan jumlah bayi. Ibu yang melahirkan bayi prematur dengan ibu yang melahirkan bayi kembar, komponen ASI-nya itu akan berbeda. Bayi prematur dia butuh misalnya lemak yang cukup tinggi, maka komponen ASI-nya ibu yang melahirkan bayi prematur itu akan sangat tinggi lemak. Tetapi pada bayi cukup bulan, dia akan menyesuaikan dengan kebutuhan bayi. Seperti itu. Makanya kalau kita mau donor ASI, kita harus lihat usia bayi ini prematur. Ya kalau diberikan dengan ASI yang anak yang umur setahun, jelas beda. Karena anak yang umur setahun, ASI anak umur setahun sama anak umur 1 bulan, itu kandungan ASI-nya berbeda. Karena menyesuaikan dengan kebutuhan dari bayinya. Seperti itu ya. Kita bisa lanjut. Nah, nutrisi pada ibu menyusui itu kurang lebih 700 kalori per hari, dan dia anjurkan banyak minum, banyak makan makanan yang bergizi, sayur mayur seperti itu untuk kualitas dari ASI. Boleh nggak sih mengkonsumsi Galactogok? Boleh. Galactogok itu ASI booster. Jadi Galactogok ada 2 macam. Ada yang dari farmakologis dan ada yang herbal. Kalau yang farmakologis seperti domperidon itu harus dengan resep dokter, tidak bisa sembarangan. Kalau yang herbal, misalnya dengan daun katu, marning jagung, sayur-sayur hijau itu boleh saja. Diperbolehkan, bukan diwajibkan. Karena apa? Semua konsumsi tadi itu herbal dan segala macam itu hanya sebatas tambahan, suggestion saja, itu tambahan saja, sugesti ibu. Karena ketika mengkonsumsi itu, ibu akan merasa senang. Nah, perasaan senang inilah dan percaya diri inilah yang akan menyebabkan produksi ASI banyak. Jadi produksi ASI bukan karena daun katunya, tapi karena ibu merasa happy sehingga hormon oksitosinnya tadi meningkat, prolaktinnya juga meningkat sehingga produksinya banyak. Kalaupun ibu mengkonsumsi sayur katuk sepanci setiap hari, tapi dia nggak menyusui bayinya, dia stres berat, ya itu nggak akan ngaruh, produksi ASI-nya akan tetap sedikit. Seperti itu, ya. Jadi tidak ada larangan kecuali adanya alergi pada ibu untuk mengkonsumsi makanan tertentu. Kita lanjut. Nah, kebutuhan nutrisi ibu menyusui diatur dalam Permenkes nomor 75 tahun 2013. Silakan nanti bisa di searching sendiri, dibaca-baca lagi aturan-aturan Permenkesnya tersebut. Sangat detail dan jelas. Kita lanjut. Nah, lanjut ke masalah dalam menyusui. Macam-macam ya masalah menyusui itu. Ada yang dilihat dari kelainan puting, ada yang terlalu besar, terbenam, datar, lecet, dan juga pecah. Memang sejak muda puting susunya itu pecah, terbelah jadinya seperti ini. Jadi terbelah, ada yang harusnya kan mengumpul begini ya, itu terbelah. Nah itu ada yang begitu. Jadi biasanya itu akan
mengganggu kepercayaan diri ibu dalam menyusui seperti itu. Kemudian ada juga yang namanya bendungan ASI, mastitis, dan abses. Kalau abses di payudaranya sudah muncul nanah karena biasanya kandungan ada luka lecet atau ASI yang tidak bisa dikeluarkan dengan baik. Bayi sakit ataupun bayi menolak menyusu dan ASI yang tidak keluar karena biasanya faktor hormonal. Jadi memang ada beberapa ibu-ibu yang sudah menyusuinya banyak, menyusuinya bagus, makannya banyak, tapi kok ASInya nggak keluar. Nah, setelah dicek hormonalnya memang ada gangguan hormonal di sana sehingga ASInya tidak keluar, begitu. Tapi butuh cek lab yang komprehensif untuk menyatakan bahwa ASInya tidak cukup, gitu ya. Kita lanjut. Nah, kalau putingnya terbenam itu seperti apa yang bisa dilakukan? Nah, ini adalah caranya. Normal puting itu adalah yang menonjol seperti gambar yang di sebelah kiri. Nah, kalau yang datar itu ada putingnya kelihatan, tapi dia kecil banget ya datar. Sedangkan yang inverted dia itu masuk tenggelam, masuk ke dalam payudara. Apa yang bisa dilakukan? Kita bisa menggunakan spet yang dipotong ujungnya seperti gambar nomor 1 itu yang merah-merah itu digunting ya, dipotong, kemudian dibalik. Jadi penarik spet yang di belakang dipindah ke depan. Kemudian dari gambar nomor 3 bisa kelihatan kan? Kalau ujung pangkal spet tadi berubah menjadi ujung spet, nah ini yang digunakan untuk menarik puting susu ibu seperti ini. Teknik ini bisa dilakukan, tetapi biasanya akan menimbulkan sakit pada ibu. Terus bagaimana dong Bu kalau menyusui pada bayi, menyusui pada puting yang tenggelam? Bisa keluar nggak putingnya? Bisa, asalkan emang ibunya tetap semangat dan rajin menyusui. Jadi sudah beberapa pasien yang saya temui dengan masalah inverted nipple itu, dia bisa keluar puting susunya ketika dia rajin untuk menyusui ke bayinya. Jadi dengan isapan bayi itu bisa lebih efektif untuk menarik puting yang keluar. Bahkan keluar terus sampai ke anak kedua pun juga puting susunya akhirnya keluar terus seperti itu. Kita lanjut. Nah, berikutnya adalah manajemen ASI perah. Nah, di sini pada ibu-ibu yang bekerja atau harus meninggalkan rumah, misalnya butuh stok untuk ketika ibunya misalnya pada saat butuh pergi ya, misalnya kontrol kesehatan atau periksa. Nah, seperti itu tetap bisa diberikan nabung ASI di kulkas. Nah, ada dua hal cara memerah ASI, yaitu dengan tangan ataupun dengan alat. Dengan tangan ya secara manual, kalau dengan alat itu bisa menggunakan pompa listrik ataupun pompa manual. Nah, memerah ASI dengan menggunakan tangan, kita bisa kenal dengan yang namanya teknik marmet. Di sini adalah kombinasi antara memerah dan juga memerah dan memijat. Nah, seperti ini kombinasinya, diputar, dipijat dulu, melingkar. Selanjutnya adalah dilakukan pemerahan. Jadi dikombinasi, dipijat di sekitar payudara, kemudian diperah seperti itu. Nah, memerah ASI yang betul itu menggunakan C holder. Jadi tangannya harus membentuk huruf C, seperti gambar yang di bawah itu, bukan menggunting, posisi menggunting begini, tapi harus membentuk huruf C. Oke, saya sedikit menambahkan terkait dengan cara memerah ASI. Mungkin masih bisa melihat ibu-ibu yang memerah ASI-nya itu menggunakan tangan begini, posisi menggunting. Nah, jadi begini. Nah, ini adalah posisi yang kurang tepat. Yang lebih tepat itu adalah posisinya adalah C holder, seperti huruf C, dan dia memegang payudara seperti ini. Jadi ketika memerah ASI itu, tadi kan marmet ya, dipijat di sekitarnya, kemudian diperah. Nah, ketika memerah ASI, yang perlu dilihat adalah ditekan dahulu di sekitar areola, baru kemudian didorong ke depan. Jangan memerah ASI dari pinggir-pinggir begini. Itu nggak efektif. Hati-hati ketika mengajarkan ke pasien, memerah ASI dari pinggir-pinggir payudara begini, itu akan merusak sel-sel payudara di sini. Jadi yang betul adalah dari sekitar areola, ini kemudian dipencet dan juga diperah ke depan, gitu ya. Jadi dipencet, mana sih gambarnya? Dipencet kemudian diarahkan ke depan.
dipencet dan diarahkan ke depan, seperti itu. Bisa, pokoknya tetap harus C, kuncinya adalah C. Nah, ini dipencet kemudian diarahkan ke depan, dipencet lagi diarahkan ke depan, begitu ya, bukan dari pinggir-pinggir, karena nanti di sini ini akan merah sekali dan itu akan menyakitkan, nggak efektif juga, seperti itu. Nah, kalau jangan sampai kita mengajari malah yang merusak payudaranya ibu, itu kasihan sekali nanti pasiennya. Oke? Nah, kita lanjut ke yang memompa ASI. Nah, ada dua macam, yaitu ada yang elektronik dan juga yang memerah. Kalau masih melihat pompa ASI yang perah dengan model yang ujungnya berwarna merah itu tidak boleh digunakan lagi. Karena apa? Harganya memang murah sekali, memang murah, tetapi itu tidak ada barrier antara karet yang di ujung merah itu dengan tempat penampungan ASI. Jadi ASI-nya itu langsung masuk mengenai ke karet. Beda dengan yang pompa ASI yang baik manual atau elektrik yang model di sebelah kiri ya. Itu antara pompanya dengan tempat penampungan ASI itu terpisah. Jadi ASI tidak terkontaminasi oleh pompanya. Sedangkan yang berbentuk merah itu ASI, tempat ASI dan pompanya itu bersatu. Jadi itu yang menyebabkan kontaminasi dari ASI sehingga tidak dianjurkan untuk digunakan. Begitu, kita lanjut. Nah, menyimpan ASI itu boleh menggunakan kantong plastik disposable ataupun menggunakan botol kaca yang ada logonya BPF Free. Botol ASI, nah itu botol kaca ASI itu bisa kok dibeli online, itu banyak sekali. Dan kalau yang pakai plastik itu 1 kali pakai, jadi 1 kali pakai sudah selesai baru dibuang. Kalau yang botol kaca kita bisa gunakan lagi dengan cara direbus, kemudian dikeringkan, dicuci bersih, direbus, setelah itu baru diangin-anginkan supaya kering, baru nanti bisa dipakai kembali. Nah, ini adalah penyimpanan ASI perah ya. Jadi bisa sekulkas itu bisa memang khusus untuk ASI saja dan bisa banyak sekali. Nah, prinsip pemberian penyimpanan ASI itu sebenarnya ASI kalau ditaruh di meja begitu saja itu tuh bisa tahan 6 sampai dengan 8 jam dengan suhu ruangan. Tetapi kalau dia dimasukkan ke cooler bag itu lebih lama lagi, dalam 24 jam. Kalau beli lemari es harus hati-hati. Lihat pintunya dulu. Kalau pintu 1 dengan pintu 2 itu kualitas penyimpanan ASI-nya lebih lama yang pintu 2 daripada yang pintunya 1. Di lemari es pun ada yang freezer dan ada yang bagian bawah atau bagian pintunya ya. Nah, itu juga beda-beda. Ditaruh freezer itu lebih lama daripada ditaruh yang di bawah ataupun di bagian pintunya. Ada memang yang khusus lemari es yang khusus freezer, jadi 1 full untuk freezer. Itu juga ada dan itu bisa lebih lama lagi. Tapi ingat, pemberian ASI itu lebih baik menyerupai yang segar. Jadi lebih segar itu lebih baik, itu adalah prinsipnya. Karena memang meskipun ditaruh di dalam kulkas, di sana akan terjadi penurunan komposisi dibandingkan yang diperah langsung. Maka dari itu, prinsip pemberian ASI yang dimasukkan kulkas terakhir itu yang diberikan duluan ke bayi. Kalau dulu yang disimpan pertama itu yang diberikan. Kalau sekarang tidak, dirubah, yang disimpan terakhir itu yang diberikan dahulu. Karena kita benar-benar menyerupakan supaya mendekati aslinya, supaya mendekati ASI segar yang dari ibu. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Pemberian ASI perah itu bisa diturunkan suhunya dahulu. Jadi kalau masih membeku di freezer ya ditaruhkan di chillernya itu di bagian bawah. Kemudian kalau sudah encer baru bisa diberikan dengan kondisi dingin boleh, ataupun mau dihangatkan boleh. Tidak boleh direbus ya, nggak boleh dituang ke panci kemudian kita nyalakan kompor sampai merebus, itu nggak boleh. Rebus air dingin biasa sampai dengan mendidih. Setelah itu baru dicelupkan tadi botolnya sampai hangat. Tidak boleh dikocok juga karena nanti kandungan-kandungan di dalam ASI-nya akan terurai. Kemudian memang tidak disarankan menggunakan DOT. Karena kalau DOT itu dia itu menyerupai puting ibu. Tetapi DOT itu mudah sekali. 1 kali hisapan itu ASI-nya keluar. Beda dengan ketika dia menyusu langsung ke payudara ibu. Jadi kalau langsung menyusu ke payudara itu buat bayi butuh effort untuk supaya mendapat ASI banyak, dia harus perlekatannya benar. Tapi kalau DOT
Bahkan dengan satu hisap aja sudah dapat susunya. Nah, itu yang membuat bayi-bayi kadang tidak mau menyusu ke ibu setelah dapat DOT atau yang disebut dengan bungung puting. Karena menyusu dengan payudara itu effortnya lebih banyak. Jadi kita pun ketika menyusui bayi itu mengajarkan kalau mau dapat sesuatu ya kamu harus berusaha, seperti itu. Tidak bisa semua dengan instan, gitu ya. Jadi bisa kemudian kalau penggantinya itu apa? Bisa menggunakan pipet, cup feeder ataupun soft cup feeder. Seperti ini, itu adalah contohnya dengan sendok atau dengan pipet ataupun dengan cup feeder ataupun soft cup feeder. Nah, berikutnya adalah tentang feses bayi ASI. Jadi, ketika bayi itu baru lahir, dia akan mengeluarkan yang namanya mekonium, yaitu berwarna kecoklatan, pekat seperti petis. Nah, itu seperti gambar di pojok kiri atas, berwarna pekat. Nah, seperti itu adalah wajar ya. Jadi hari-hari pertama. Hari-hari berikutnya adalah kehijauan, kemudian akan berubah menjadi kekuningan. Itu adalah yang bayi ASI. Pada bayi ASI bisa saja kalau hanya mendapatkan ASI saja itu tidak BAB. Jadi selama misalnya 3 hari, 4 hari itu tidak BAB, itu masih normal karena ASI-nya tidak keluar. Karena ASI-nya diserap sempurna sehingga fesesnya tidak ada yang keluar, tidak ada ampas sama sekali. Begitu. Jadi asalkan bayinya tidak rewel, itu masih dianggap normal kalau untuk bayi ASI saja. Beda halnya kalau bayinya sudah dapat susu formula atau makan tambahan lain, dia harus BAB paling tidak 1 kali 1 hari. Nah, harus dicek juga pada bayi ASI, pupnya atau fesesnya itu akan terlihat seperti ada biji cabenya. Nah, itu yang sebenarnya itu bukan biji cabai ya, tapi itu adalah lemak-lemak dari ASI yang berkumpul sehingga bentuknya menyerupai biji cabai. Dan juga kadang itu seperti diare, padahal itu juga bukan diare, memang fesesnya bayi ASI yang awal-awal itu kental dan cenderung berair. Perlu diwaspadai adalah ketika ASI-nya, fesesnya itu mengandung darah. Nah, itu harus diwaspadai, harus segera dibawa ke dokter. Ya, untuk dibawa ke dokter untuk melihat apakah bayi ini mengalami gangguan pencernaan, apakah ada riwayat ada alergi. Nah, seperti itu harus segera dikonsultasikan. Yang normalnya adalah kekuningan seperti itu ya untuk yang bayi ASI. Oke, lanjut. Nah, mitos ibu menyusui yang paling banyak dan yang paling terkenal adalah menyusui itu tidak boleh makan makanan pedas karena nanti fesesnya bayi itu akan ada biji cabenya atau nanti bayinya bisa sakit mata. Nah, sebenarnya itu adalah mitos-mitos. Demikian juga tidak boleh minum air dingin, nanti bayinya pilek. Nah, itu juga termasuk mitos. Apapun tidak boleh dimakan, ibu hanya boleh makan nasi dan juga dengan tempe. Tidak boleh ada kuahnya, itu juga termasuk mitos juga. Karena khawatirnya kalau makan ikan, misalnya makan ikan itu jahitannya itu bisa jalan lahir itu akan gatal, nggak sembuh-sembuh nanti proses nifasnya. Ada juga yang seperti itu. Itu semua mitos, tidak betul. Pada dasarnya, ibu itu boleh makan makanan apa saja selama tidak ada alergi pada ibu. Pedas boleh nggak? Boleh, asalkan memang tidak menimbulkan alergi pada bayi. Sebenarnya, capsaicin yang ada di lombok itu, yang ada di cabai, itu masuk ke dalam ASI itu dalam jumlah yang sangat sedikit. Tapi memang ada beberapa bayi yang tidak toleran terhadap jumlah capsaicin yang sedikit tadi, sehingga ketika ibu makan pedas, kemudian menyusui bayinya, maka bayinya akan ikut diare. Nah, itu juga ada. Terkait dengan ASI yang dingin tadi, ASI itu ketika masuk minuman, ketika masuk ke dalam tubuh kita itu masuknya jalur ke lambung. Tidak akan, dan itu akan menyesuaikan dengan suhu tubuh ibu, akan menjadi hangat. Tidak akan, dia akan tetap menjadi ARS, masuk melalui pembuluh darah dan masuk ke payudara, keluarnya lagi menjadi ARS yang ASI-S yang kemudian menyebabkan bayinya pilek. Itu tidak benar. Pilek berarti karena ada virus yang di sana yang menyerang. Bisa jadi karena ibunya yang kurang menjaga kebersihan atau ibunya sendiri dalam kondisi yang flu. Nah, seperti itu yang menularkan ke bayinya. Jadi tidak benar ketika menyusui ibu minum air dingin kemudian keluar ke bayinya. Sama halnya nggak boleh makan pedas, cabai,
tapi takut biji cabenya nanti keluar di feses. Ya bagaimana ceritanya? Makan cabai kan masuknya ke lambung. Masa ya biji cabenya berjalan menuju ke pembuluh darah sampai ke payudara? Kan tidak mungkin, tidak benar, gitu ya. Kemudian ikan itu boleh, asalkan tadi highlightnya tidak ada alergi pada ibu. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Kontraindikasi menyusui. Ibu-ibu yang tidak dianjurkan untuk menyusui adalah ibu-ibu yang menggunakan narkoba, kemudian TB aktif dan tidak mendapatkan terapi karena khawatirkan menular ke bayinya, dan juga mendapatkan kemoterapi ataupun radiasi, itu tidak dianjurkan menyusui, dan adanya herpes simplex, infeksi herpes simplex dan menyebabkan payudaranya itu ada luka, itu juga tidak dianjurkan untuk menyusui dahulu. Yang terakhir adalah ibu menderita HIV positif yang tidak diobati. Nah, WHO sendiri sudah mengeluarkan guideline pada ibu yang testing positif HIV tetap lebih baik diberikan ASI karena ASI kandungan antibodinya itu lebih baik. Tapi tidak diberikan secara langsung, ya lebih baik diperah kemudian dihangatkan dahulu kemudian diberikan ke bayinya. Tetap lebih baik diberikan ASI daripada tidak diberikan ASI. Begitu ya. Itu adalah rekomendasi dari HIV. Kecuali memang pasiennya nggak dapat ARV sama sekali, itu yang tidak dianjurkan. Ketika bayi diberikan ASI, tentu saja bayinya juga akan mendapatkan terapi ARV juga. Gitu. Kita lanjut. Oh ya, bagaimana dengan kondisi COVID seperti ini? Apakah ibu boleh menyusui kalau dia positif confirm COVID? Boleh. Bagaimanapun, seperti tadi yang saya sebutkan, ASI itu kandungan antibodinya sangat bagus untuk mencegah bayi tertular penyakit. Jadi tetap disusukan, langsung boleh, tapi ibu harus menggunakan masker yang baik dan benar, misalnya pakai N95 atau masker bedah, cuci tangan dahulu seperti itu, baru kemudian bisa memberikan ASI pada kondisi yang pasien dengan confirm COVID-19. Gitu. Daripada tidak sama sekali diberikan susu formula, maka bayi akan lebih rentan untuk menderita infeksi COVID. Kita lanjut ke yang berikutnya. Nah, obat-obatan dan ASI. Jadi memang ada obat-obatan yang bisa keluar melalui ASI, tetapi kita sudah FDA sudah mengeluarkan panduan obat-obat apa saja yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan diberikan pada saat menyusui. Contohnya adalah obat-obatan kemoterapi, nah itu tidak boleh diberikan ketika ibu menyusui. Jadi ibu ketika intake kemoterapi maka ibu tidak boleh untuk menyusui, seperti itu. Nah, ini adalah contoh-contohnya yang aman dan juga yang tidak boleh untuk diberikan pada saat ibu menyusui. Berikutnya adalah baby friendly hospital atau salah satu pendukung kesuksesan ASI selain dari keluarga yang mendukung. Pertama adalah ibu sendiri. Ibu harus percaya diri. Ibu harus menyusui dengan keras kepala. Yang kedua adalah keluarga. Keluarga harus mendukung ibu untuk memberikan ASI. Kalau suami tidak mendukung, orang tuanya tidak mendukung, keluarga tidak mendukung, ibu akan kesulitan untuk bertahan sendiri ketika memberikan ASI. Karena menyusui itu luar biasa susah ya sebenarnya. Tapi itu harus didukung dengan keluarga yang mendukung. Kenapa diberikan ASI seperti itu? Diberikan makanan yang bikin ibu happy, dibantu pekerjaan rumahnya, itu bisa memperlancar ASI. Rumah sakit pun juga memiliki peran dalam mendukung ASI. Ini adalah time step-nya, harus ada policy atau kebijakan, harus melatih tenaga kesehatannya di rumah sakit untuk bisa melakukan kebijakan tersebut dan juga bisa mengetahui ASI secara mendalam. Kemudian menginformasikan ke pasien keunggulan dari ASI, kemudian juga menginisiasi breastfeeding, jadi itu kegiatan IMD sampai dengan ke support group nomor 10. Kita harus tahu ada support group apa saja di lingkungan di Indonesia misalnya. Misalnya ada ini loh, Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia, Ayah ASI, itu adalah kelompok-kelompok pendukung ASI. Nah, itu harus kita deliver ke sana. Ibu di rumah nanti bisa gabung ya ke sosmednya AIMI, di sana banyak panduan-panduan, informasi-informasi terkait dengan ASI.
Bapak-bapak juga bisa gabung ke sosmednya Ayah ASI. Nah, itu adalah kumpulan bapak-bapak di Indonesia yang mendukung ASI seperti itu. Nah, itu kita bisa berikan ke pasien. Nah, apa sih efeknya kalau sudah sejak dini itu diberikan MPASI? Yang pertama adalah ini ya, produksi ASI ibu menurun. Yang berikutnya adalah rentan terjadi necrotizing enterocolism. Di situ adalah makanan padat pada bayi-bayi yang kurang 6 bulan itu ususnya masih belum bisa mencerna dengan sempurna. Jadi dikhawatirkan makanan padat tadi tertinggal, tidak bisa dibuang. Nah, ketika dia tertinggal, dia menjadi benda asing yang menyebabkan inflamasi, sehingga lama-lama bakteri berkumpul di sana dan menyebabkan pembusukan dari usus, itu yang namanya necrotizing enterocolitism, seperti itu. Bisa juga menyebabkan konstipasi, obesitas, diabetes, dan juga malnutrisi. Begitu ya. Kita lanjut. Tadi kita sudah membahas konsep dari laktasi sendiri. Anda semuanya silahkan untuk mencari lebih dalam. ASI itu seperti apa, kemudian apa yang perlu saya pelajari lebih dalam, itu bisa cari dimanapun, banyak sumber ya untuk saat ini. Jadi silahkan. Kita lanjut ke aspek dari aspek keperawatan pada ibu-ibu yang menyusui. Nah, untuk pengkajian seperti biasa yang umumnya adalah tanya riwayat menyusui sebelumnya itu seperti apa. Berapa lama ibu menyusui? Sudah pernah belum menyusui? Kalau sudah pernah, berapa lama menyusui? Punya kesulitan apa? Kemudian tindakan yang dilakukan apa untuk mengatasi kesulitannya itu? Terus bagaimana perasaan ibu? Itu ditanyakan juga. Termasuk pada ibu-ibu yang saat ini sedang menyusui, kita bisa tanyakan hal itu. Ada kesulitan apa Bu menyusuinya? Apa yang sudah dilakukan? Misalnya puting saya lecet. Oh begitu. Apa yang sudah dilakukan untuk mengatasi puting lecetnya? Terus juga hasilnya bagaimana? Misalnya saya olesin ASI di bagian luarnya sini, ASInya saya perah, kemudian saya oleskan. Oh begitu. Nah, bagaimana hasilnya setelah diolesi ASI? Apakah masih tetap lecet atau sudah ada perbaikan? Nah, kemudian kita juga bisa tanyakan perasaan ibu seperti apa. Termasuk juga kita bisa minta ibu untuk mencoba mempraktekkan cara menyusuinya dia itu seperti apa supaya kita bisa mengkoreksi kalau ada yang salah. Begitu. Lanjut. Ada nggak riwayat pemberian MPASI dini atau prelakteal? Prelakteal itu adalah minuman yang diberikan sebelum bayi mendapatkan ASI. Biasanya diberikan cairan infus D5, itu kan manis ya, terbuat ada banyak gulanya, glukosa itu air gula. Nah itu harus tanya rasanya apa dikasih air gula misalnya, siapa yang memberikan, apa manfaatnya, dan gimana perasaan ibu setelah bayi dikasih air gula. Senang apa? Ya sama aja ya, ternyata tidak menyelesaikan masalah. Nah itu yang harus kita edukasi bahwa sebenarnya pemberian air gula itu tidak perlu. Begitu. Kita lanjut ya. Berikutnya adalah kondisi menyusui saat ini. Perlu ditanya. Target menyusuinya, ibu mau ASI eksklusif atau dilanjut sampai dengan 2 tahun? Apa ibu tidak mau menyusui sama sekali atau berencana memberikan ASI parsial karena bekerja? Kemudian frekuensi menyusuinya seperti apa sehari? Jumlahnya, jenisnya makanan tambahan apa yang kalau sudah diberikan ya? Kemudian perasaan ibu apa? Kesulitannya apa? Dukungan keluarganya bagaimana? Suami bagaimana Bu? Mertua bagaimana? Neneknya bayi bagaimana terkait dengan ASI? Mendukung ASI saja atau mendukung diberikan susu formula? Nah itu ditanyakan. Kemudian ada nggak budaya-budaya tradisinya apa sih Bu kalau menyusui di rumah ibu? Nah itu bisa ditanyakan. Ibu bayinya dikasih bubur bayi atau dikasih pisang itu biasanya umur berapa kalau di keluarga ibu? Nah bayinya ini kira-kira nanti seperti apa ya Bu? Misalnya, apakah ibu setuju? Apakah keluarga setuju? Nah, kayak gitu tuh bisa ditanyakan. Itu ya. Kemudian apa yang sudah keluarga lakukan? Kalau tadi ibunya mengeluhkan puting saya lecet. Nah, apa yang sudah keluarga lakukan dengan puting lecetnya tadi? Apakah mengusulkan? Ya udah, nggak usah nyusuin dulu, diberi susu formula aja, seperti itu. Ataukah, yuk kita ke dokter, yuk kita ke perawat, yuk kita ke konselor laktasi untuk menanyakan keluhanmu. Nah, seperti itu kita bisa tanyakan juga. Oke, kita lanjut ya.
Nah, untuk pemeriksaan fisiknya, kita bisa cek bentuk putingnya, pengeluaran AC-nya sudah atau belum, dicek juga dipalpasi, kemudian dicek sudah keluar atau belum, menggunakan C holder ya, tetap C holder seperti ini. Kemudian ada bengkak tidak, kita juga cek, menyuruh ibu untuk meminta ibu menyusui praktek, kita bisa cek benar enggak posisinya, benar tidak perlekatannya. Nah, itu bisa dari ini. Selanjutnya, untuk diagnosa keperawatan yang bisa muncul adalah kesiapan pemberian ASI, kemudian ini berdasarkan Anda ya, nanti untuk S3, 3S, kalian bisa cek sendiri, diagnosa ASI itu umumnya sih menyusui efektif dan menyusui tidak efektif yang ada di 3S. Kalau ada nggak yang lainnya ya tergantung dari kondisi pasiennya. Gitu, ini untuk yang 3N atau non-dynamic, di sini ada kesiapan, ketidakefektifan, terputusnya menyusui, konflik, bahkan sampai ke distress moral, karena biasanya ibunya menyuruh A, mertuanya nyuruh A, tapi dia nggak mau. Saya kalau menentang ibu nanti berdosa nggak ya? Nah, seperti itu. Saya kalau sudah menentang ibu, saya nggak ngikutin. Nah, itu nanti, saya ada rasa berdosa juga. Nah, seperti itu sampai ke sana juga. Kita lanjut ya. Kemudian untuk yang NOCMI, di sini juga ada mengikuti dari diagnosanya apa. Jadi ada keberhasilan menyusui ibu dan bayi, termasuk juga NIC-nya adalah memberikan konseling laktasi. Ini juga beberapa terkait dengan diagnosa yang tadi. Nah, jadi pada menyusui itu kita bisa ambil dua diagnosa. Diagnosa kesiapan, diagnosa promosi kesehatan well-being, dan diagnosa yang ketidakefektifan. Jadi kalau ibunya sudah ada pengalaman menyusui sebelumnya, dia happy, dia tertarik untuk memberikan ASI, itu kita bisa angkat diagnosa yang kesiapan tadi, atau diagnosa yang well-being tadi, menyusui efektif misalnya. Tapi kalau ibunya sudah tidak mau menyusui, menganggap menyusui itu suatu hal yang beban, disuruh menyusui juga tidak mau, atau tidak benar cara melekatkannya, keluarga tidak mendukung, kita bisa angkat untuk yang menyusui tidak efektif atau ketidakefektifan pemberian ASI, seperti itu. Jadi kalau di maternitas itu sekali lagi kita bisa dihadapkan ke dalam dua kondisi. Kondisi normal, kondisi kesehatan ibu yang baik-baik saja, dan juga kondisi kesehatan ibu yang bermasalah, termasuk dalam hal menyusui. Begitu. Untuk yang 3S, nanti silakan dilihat sendiri apa saja komponen 3S-nya yang ada di menyusui. Nanti untuk selanjutnya, silakan kalian mengerjakan asuhan keperawatannya, boleh menggunakan 3S ataupun 3N untuk mengerjakan askepnya tersebut. Baik, ini adalah contoh daftar pusaka yang bisa digunakan. Anda bisa ngambil dari manapun, itu nggak masalah. Jadi boleh dari manapun, yang penting bisa belajar dengan baik. Baik, seperti itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat dimengerti. Jika ada yang masih dibingungkan, boleh langsung bertanya kepada saya dalam kolom komentar yang ada di VLM ataupun di Google Classroom. Di situ bisa langsung ditanyakan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kalian dan juga kita semuanya. Tetap jaga kesehatan ya. Semoga kita bisa bertemu lagi di tetap muka secara langsung. Seperti itu, saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.